Selamat datang warga Taniling TV channel yang berbahagia. Hari ini kami di lokasi objek wisata Pantai Karangjae, tepatnya di Desa Budarjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Kami nanti akan mengajak pemirsa untuk menggali bagaimana awal mulanya terbentuknya objek wisata Karangjae dan bagaimana cara pengelolaan, manajemen sama sistem pengelolaan wisata Karangjae kepada BUMDes Abimantrana. Silakan pemirsa, ikuti saya. Jadi awal mulanya itu Pantai Karangjae itu belum seakses ini. Itu ceritanya dulu itu Desa Punjarjo terkenal dengan daerah pinggiran, daerah termiskin, daerah abrasi. Terus sama Karang Taruna sama desa terus berpikir, ini caranya gimana biar abrasinya ini biar bisa teratasi. Akhirnya desa berinisiatif menanam tanaman mangrove. Tanaman mangrove ditanam, nggak berhasil, mati. Terus ada salah satu warga itu punya usul, coba kasih tanaman cemara laut, kayak di Tuban. Terus waktu itu memang Karang Taruna dulu memang yang aktif. Waktu itu Mas Ali Mustafa yang sebagai ketua Karang Taruna. Terus sama Mas Ali Mustafa cari informasi tentang apa ini cemara di Tuban sana. Akhirnya dapat bibit, terus dicoba ditanam. Coba penanaman, akhirnya berhasil. Tumbuh. Waktu itu penanaman 2009-2010. Jadi melibatkan sama dinas kehutanan, sama dinas Ipindo, iya sama Ipindo. Jadi waktu itu memang dibantu memang apa tuh istilahnya Mas, dibina. Caranya gini. Untuk penanaman gini. Terus dibantu terus akhirnya berhasil. Kita 2013-2014 kita sudah dapat hasil Mas. Cemara sudah mulai tumbuh. Terus ada pengunjung 1, 2, 3 datang. Waktu itu belum ditarik, masih free. Terus akhirnya sosio kok saya rame, akhirnya desa punya inisiatif. Udah kalau gitu kita membuat badan pengelolaan wisata, kita membuat badan dimusdeskan waktu itu. Dan yang pertama yang menjadi ketua badan pengelola Mas Mustafa, yang kebetulan waktu itu sebagai ketua Karang Taruna. 2014 kita sudah hasilnya sudah mulai kelihatan. Kita berpikir untuk memperluas lahan parkir karena memang kita tidak punya lahan parkir. Pengelola mengeluh, ini gimana nih caranya gini lahan parkir kurang. Akhirnya punya inisiatif untuk pembebasan lahan parkir. Dan tanah tersebut sekarang statusnya menjadi tanah milik desa. Kilas balik manajemen BUMDes atau tata kelola anggaran BUMDes, yaitu meliputi apa aja unit-unit yang ada di BUMDes, terus seputar aset BUMDes sama omsetnya BUMDes. Dikelola BUMDes mulai tahun 2015. Jadi yang dilakukan BUMDes diantaranya itu kita istilahnya mulai menata sistem manajemen yang kurang rapi, sistem keuangan, pembukuan seperti itu. Kita merekapnya masih di seputar apa itu ke dalamnya itu sama apa itu pengaturan wahana-wahana juga BUMDes juga terlibat di dalamnya. Satu ATV, terus odong-odong,
ada lagi perahu karet, perahu wisata. Perdes yang tahun 2015 itu disepakati yang 60 itu untuk pembangunan, yang 15 itu untuk dana APBDes, dan yang 5% itu untuk dana kompensasi dukuk, dan yang 10% itu untuk sosial. Itu dari Pamsimas, KJB, perahu kuno juga ya, tapi perahu kuno belum berjalan. Ya terlatih baru itu. 2M itu kalau kotak omset 2M. Sudah sampai 2M. Karangjae. Jadi di sini tuh ada semacam pulau kecil, kurang lebih itu 100 meteran lah, itu Pulau Karang. Kalau sini daerah ini menamainya itu Karangjae. Paling menarik itu anak-anak itu bisa mandi di laut, Mas. Dan pantai lautnya itu landai. Semakin ke utara dia nggak semakin dalam, tapi justru malah gini. Pengurus BUMDes ada 6, terdiri dari bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2, direktur sama wakil direktur. Kebetulan saya sebagai wakil, terus Mas Wawan sebagai sekretaris. Ada lagi pengawas. Uniknya pengawas itu diambilkan dari 3 mantan lurah Desa Mulyoharjo. Oke Mas Aang, lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu saya mau tanya-tanya tentang dampak positif apa yang dirasakan masyarakat setempat, masyarakat Punjul Harjo khususnya, setelah mempunyai objek wisata yang sangat spektakuler dan BUMDes yang sangat maju dan menjadi satu-satunya BUMDes sebagai percontohan khususnya di Kabupaten Rembang. Jadi semua perubahan itu ada sisi positif sama sisi negatif. Saya seneng kalau berbicara tentang perubahan yang sisi positif, seneng. Sisi negatif itu ya ono sing gregetno, ya ono sing ya seneng kuwi, senenge negatif. Dan itu pasti ada. Banyak sekali perubahan, Mas. Jadi ekonomi masyarakat sudah mulai meningkat. Jadi kalau saya amati itu sekarang itu warga itu yang di RT saya itu dulu mobil ini, Mas. Saya menggarisbawahi mobil satu RT itu yang punya cuma 1-2. Sekarang udah hampir semua ada gitu. Itu ya ada perubahannya memang. Asalnya yang biok saya jadi ngeleh tembok banyak itu. Asalnya yang rak di omah, terus di omah, setelah yang asal reot terus jadi api. Terus kemarin saya juga sudah pernah wawancara sama yang punya wahana odong-odong itu. Dia istilahnya bersyukur. Aku ya alhamdulillah Mas, berkahe punya kereta wisata ini odong-odong. Aku kelar gawe omah anakku Mas. Anaknya hampir lah. Jadi semua sini itu warga hampir kalau saya persentase sudah 80% anaknya sudah mulai di sekolah yang perguruan tinggi, hampir 80%. Ya dari penghasilan kayak gini, wahana, warung, cukup Bu Mulya. Selama ini kita telah bermitra, salah satunya itu ada Bank Jateng, Bank BRI, terus dari Jarum kita juga sudah bermitra, ada lagi dari Bank Danamon. Kalau Jarum itu dia supporting Mas. Biasa Mas. Taman. Dia kemarin membantu pembuatan taman di bawah baliho itu. Jumlah kunjungan wisata dari 2017 kurang lebih itu di angka 895.299. Jadi di tahun 2018 angka kunjungan wisata mulai meningkat, yaitu di angka 944.000. Kemudian di 2019 kita mulai menurun ini karena mungkin ada kegiatan apa itu menurun, itu di angka
633.855. Dari tahun ke tahun, BUMDes telah memberikan PADAS desa. Jadi total dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 423.573.000 rupiah. Jadi hampir setengah M. Ada banyak prestasi yang telah diraih oleh BUMDes. Di antaranya juara 1 Pok Darwis se-ex-Karesidenan Pati ini pada tahun 2010. Kemudian juara 3 Pok Darwis se-Jawa Tengah tahun 2010. Tuan rumah Forum Des Wisata Destinasi Wisata se-Jawa Tengah 2018. Terus yang keempat, nominasi 7 besar kunjungan wisata se-Jawa Tengah ini tahun 2018. Kemudian juara 1 BUMDes se-Kabupaten Rembang tahun 2019. Juara 2 Forum BUMDes tingkat Jawa Tengah 2019. Kemudian ada lagi prestasi juara 10 besar Lomba Desa Wisata Nusantara tingkat nasional ini pada tahun 2019. Jadi ini cara nominasinya itu 5 besar, Pak. Kita dinominasikan sebagai juara 5. Untuk keterlibatan masyarakat lokal, kita ada kurang lebih 35 karyawan tetap. Jadi karyawan tetap itu yang dibayar bulanan. Kurang lebih itu gajinya per bulan itu di angka 1.400.000, itu gaji kotor itu per bulan. Ada pemilik kaos souvenir dan pedagang kuliner, itu kurang lebih untuk pedagang kuliner itu kurang lebih ada 170. Terus pemilik wahana wisata itu kurang lebih ada 188 orang. Karyawan tidak tetap itu ada 7. Terus karyawan tambahan di hari libur itu biasanya 50 orang. Jadi kayak hari Minggu, hari libur itu Mas, kita narik karyawan tambahan. Jadi fungsinya kan untuk membantu tenaga parkir itu kan kurang. Ada lagi biaya perdukuhan yang setiap tahunnya itu kita berikan ke perdukuhan. Jadi Punjul Harjo itu kan terbagi 4 padukuhan. Ada Nggodo, Belah, Gitak, dan Giringan. Untuk Dukuh Nggodo sendiri karena warganya banyak itu dikasih operasional perdukuhan di angka 16 juta per tahun. Terus Dukuh Belah yang sebagai jalan utama untuk wisatawan ini itu 36 juta per tahun. Dukuh Gitak itu yang sebelah timurnya dari balai desa itu 12 juta per tahun. Terus Dukuh Giringan itu yang paling timur itu 12 juta per tahun. Jadi total itu per tahun kita memberikan operasional perdukuhan sekitar 76 juta per tahun. Tentang seputar hiruk pikuk atau cerita-cerita yang unik atau cerita-cerita yang lain setelah boomingnya objek wisata Pantai Karangjae dan suksesnya BUMDes Abimantrana di Desa Punjul Harjo Rembang. Teman-teman tangga-tangga desa-desa, maksudnya warga Punjul Harjo yang pada merantau di luar daerah, di Jakarta, bahkan di luar pulau, itu dia kembali tertarik ke sini. Dia hanya bermodal istilahnya 25 juta, beli ATV, wes kalau per hari itu kalau cari uang 100.000 ya insya Allah gampang lah itu ATV. Apalagi liburan kayak gini. Apalagi liburan, tambah liburan. Pulang lagi kembali merantau males Mas mereka. Nah di sini jaga ATV wes santai. Kumpul sama keluarga. Tambah itu. Iya. Dekat anak, dekat istri. Saat ini kami sedang bersama dengan Bapak
Ubaidillah selaku Sekretaris Desa atau Sekdes Desa Bujurharjo. Nanti saya mau sedikit mengkorek-korek atau bertanya-tanya tentang profil Desa Bujurharjo atau latar belakang Desa Bujurharjo. Silahkan Bapak. Terima kasih Mas Hidom, pada siang hari ini bisa bertemu dengan di sini. Kami selaku dari Sekretaris Desa Bujurharjo mau menceritakan tentang profil Desa Bujurharjo. Desa Bujurharjo saat ini luasnya ada 393 hektar, penduduknya berjumlah kurang lebih 1.677 jiwa. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jadi kalau musim penghujan itu mereka bertani di sawah, bertani padi karena sawahnya memang tak ada hujan, dan ketika musim kemarau mereka bertani membuat garam. Kalau sekarang ini sudah menjadi desa wisata, sebagian besar yang awalnya mereka adalah petani di sini untuk hari Jumat, Sabtu dan Minggu kebanyakan lebih sebagai pelaku wisata, mulai dari pedagang, penyewaan wahana wisata dan lain-lain. Kepariwisataan di Pantai Karangjae, Desa Bujurharjo melalui dana desanya itu membangun akses jalan masuknya. Jadi ada penambahan jalan masuk yang awalnya hanya mungkin 2,5 meter, tapi sekarang sampai 6 meter. Terima kasih Pak Ubaid selaku Sekretaris Desa Bujurharjo. Lebih kalau sampai 2020 sekitar kurang lebih 4 tahunan. Alhamdulillah dari mulai pertama jualan, walaupun hasilnya nggak seberapa, tapi semakin kesini alhamdulillah ekonominya semakin baik, sampai alhamdulillah bisa buat kuliah juga. Dan ya bersyukurlah ada tempat wisata ini, jadinya bisa membantu perekonomian keluarga juga. Ya alhamdulillah saya terjun di Karangjae sekitar 4 tahun. Ya, saya menyekolahkan anak ya berhasil membuatkan rumah dan tanahnya di Semarang. Ya cukuplah seperti orang-orang yang kehidupannya layak. Lumayan meningkat drastis, bukannya setengah-setengah drastis. Mulanya pendapatan 1 bulan biasa hidup sebelum adanya Karangjae paling 1 bulan 1.600.000 pendapatan. Dengan adanya Karangjae kita bisa mencapai 3 juta, bahkan 3 juta lebih 1 bulan. Pantai Karangjae sangat luar biasa. Pantainya luas, banyak sekali mainan anak-anak, keluarga, ada gazebo, tempat beristirahat. Kita bisa menikmati alam, menikmati laut dengan suasana santai. Pemirsa warga Taniling TV, demikianlah perjalanan kami menggali informasi seputar cara pengembangan dan pengelolaan wisata di Desa Bujurharjo. Wisata Rembang opo-opo ono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung BUMDes Abimantrana dalam rangka Festival Desa Lestari tahun 2020.
BUMDes Abimantrana merupakan BUMDes kebanggaan Kabupaten Rembang. Dukung video kami dalam Lomba Festival Desa Lestari tahun 2020. Ojo lali, like, share, dan subscribe. Wisata Rembang, opo ono. Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.